Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia SD 1. Setelah kemarin kita belajar tentang pendekatan pembelajaran bahasa, kita akan masuk untuk mempelajari pembelajaran bahasa terpadu, yaitu salah satu pendekatan pembelajaran bahasa yang diterapkan di sekolah dasar dan kemarin belum dijelaskan. Yuk kita simak bersama. Kita mulai dari hakikat pembelajaran bahasa terpadu, yaitu memadukan pembelajaran yang melibatkan 4 keterampilan berbahasa. Apakah langsung 4? Tidak selalu. Bisa saja contohnya itu 2, menyimak dan berbicara, menyimak dan menulis, membaca dan berbicara, serta membaca dan menulis. Lalu, apakah bisa kalau misalnya lebih dari 2? Bisa. Contohnya, membaca, siswa diminta untuk membaca lebih dulu teks yang ada di buku. Kemudian siswa diminta untuk menceritakan kembali, yaitu masuk ke dalam keterampilan berbicara. Dan setelah itu siswa diminta untuk menuliskan apa yang sudah ia sampaikan tadi. Nah, itu berarti ada 3 keterampilan, yaitu membaca, berbicara, dan menulis. Itulah yang disebut sebagai pembelajaran bahasa terpadu. Nanti jenis-jenisnya kita pelajari di belakang. Nah, selanjutnya kita akan melihat hubungan antar keterampilan berbahasa. Keterampilan berbahasa itu dimulai dari proses mental pemahaman hingga akhirnya menuju pada proses mental pengungkapan. Jadi harus paham dulu baru bisa mengungkapkan. Contohnya dalam bahasa lisan itu menyimak dan berbicara. Anak-anak itu memulai keterampilan berbahasa dengan menyimak. Selanjutnya, setelah dia sudah memahami kata yang ia dengar, dia mulai akan mengungkapkannya dengan berbicara. Selanjutnya dalam bahasa tulis itu ada membaca dan menulis. Biasanya keterampilan ini saling berhubungan satu sama lain. Kenapa? Karena ketika membaca, siswa itu belajar tentang huruf, kata, dan sebagainya. Kemudian baru dia akan bisa menuliskan. Nah, keterampilan menyimak dan membaca itu termasuk ke dalam keterampilan reseptif. Reseptif itu berarti menerima. Dari menerima bahasa, mereka akan memahami. Sedangkan untuk yang berbicara dan menulis itu masuk ke keterampilan yang aktif, yaitu yang mengungkapkan. Ada beberapa prinsip pembelajaran terpadu. Yang pertama, keterampilan komunikasi secara luas sebagai tujuan pembelajaran bahasa di SD. Jadi, komunikasi itu menjadi tujuan utama dalam pembelajaran bahasa di sekolah dasar. Dan itu harus efektif. Efektifnya bagaimana? Efektifnya adalah bagaimana mereka bisa memilah penggunaan diksi misalnya, kemudian pemilihan struktur kalimat. Itu menjadi tujuan pembelajaran bahasa di SD. Kemudian situasi pembelajaran bahasa menurut konteks. Jadi pembelajaran bahasa itu dipelajari sesuai dengan konteksnya. Berbicara memang diusahakan misalnya dalam konteks yang sebenarnya, yaitu misalnya untuk berbicara wawancara kepada pedagang, wawancara kepada guru, wawancara kepada kepala atau perangkat desa misalnya. Jadi harus sesuai dengan konteks. Kemudian selanjutnya memaksimalkan hubungan antar keterampilan berbahasa. Jadi hubungan antar keterampilan berbahasa itu tidak bisa dipisah-pisah, harus dimaksimalkan agar pemahamannya itu lebih menguat. Setelah mereka sudah bisa memahami, mereka bisa mengungkapkan. Nah, sekarang prosesnya. Keterpaduan pembelajaran bahasa itu ada 3. Yang pertama adalah dalam satu keterampilan berbahasa. Loh, kok bisa dalam satu keterampilan berbahasa kok ada keterpaduan? Nanti kita bahas. Yang kedua adalah antar keterampilan berbahasa. Tadi sudah saya jelaskan contoh-contohnya. Dan yang ketiga adalah lintas kurikulum. Sekarang kita lihat pembelajaran bahasa terpadu dalam satu keterampilan berbahasa. Kenapa satu keterampilan dikatakan terpadu? Karena kegiatan ini berwujud komunikasi yang bermakna, tidak dipecah-pecah pada sub keterampilan yang terpisah. Contoh, keterpaduan dalam keterampilan berbicara.
meliputi pemilihan diksi, kemudian pelafalan, ekspresi, intonasi, dan lain-lain. Siswa tidak diajarkan untuk melafalkan tersendiri, kemudian berekspresinya sendiri, intonasinya sendiri. Tapi melalui keterampilan berbahasa, mereka mempelajari itu semua. Yang kedua adalah dalam keterampilan membaca. Pemahaman huruf, makna kata, tanda baca. Dari situ mereka bisa mempelajari semuanya. Itulah kenapa disebut dalam satu keterampilan berbahasa itu dikatakan terpadu juga. Nah, sekarang kita masuk di kurikulum 2013 karena yang sekarang kita anut adalah itu. Pembelajaran terpadu di K13 itu menggunakan pendekatan tematik integratif. Satu semester di kelas rendah ada 4 tema. Berarti ada 4 bulan. Satu tema dibagi ke dalam 4 subtema. Berarti ada 4 minggu. Kemudian satu subtema dibagi menjadi 6 pembelajaran atau 6 hari. Ada juga yang sekolah menerapkan hanya 5 hari, maka 6 pembelajaran tersebut dipadatkan menjadi 5 hari. Kompetensi bahasa Indonesia-nya di mana? Lebur dalam pembelajaran, dalam kegiatan menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Nah, isi teksnya bisa bertopik PPKN, SPDP, PJOK, matematika. Contohnya begini, misalnya teksnya adalah isinya tentang jual beli. Jual beli itu ada matematikanya, yaitu tentang misalnya membeli permen 2.000, uangnya 5.000, kembaliannya berapa? PPKI-nya di mana? PPKN-nya mengajarkan kejujuran antara penjual dan pembeli. Seperti itu. Jadi memang sudah lebur, dan kompetensi bahasa Indonesia itu biasanya menjadi kompetensi tumpuan di situ karena banyak tema-tema yang memang diajarkan melalui teks. Oke, terima kasih, sampai di sini dulu. Sampai jumpa lagi. Stay healthy, be happy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.